Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman sopir ambulan yang diteror 100 hari setelah mengantarkan jenazah. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Untuk kalian yang mau support Mereka Ada dengan cara membeli official merchandise berupa t-shirt seperti ini, bisa langsung DM Instagram Mereka Ada. Nanti akan diarahkan untuk proses pembeliannya. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Sirene ambulan nyaring memohon dibukakan jalan pada lintasan protokol padat lalu lalang kendaraan. Di dalam ambulan, sosok pria bertubuh gempal terbujur kaku. Tanpa seorang pun sanak saudara maupun kerabat berada di sisinya. Hanya seorang supir yang memang memiliki kewajiban dari tempat dia bekerja ada di sana. Dia bertugas untuk mengantarkan jenazah tersebut kembali pada keluarganya agar cepat segera disemayamkan. Cukup lama menanti barulah lintasan padat terlewati. Ini mobil jenazah melaju dengan sangat cepat pada jalanan yang juga mulai sepi. Si sopir tidak merasa takut walau dia tahu akan mengantarkan jenazah tersebut ke salah satu daerah terpencil. 7 jam sirene itu mengaung sebelum pada akhirnya sopir sampai pada tujuan. Tidak ada bendera kuning terpancang, bahkan kerumunan warga juga tidak tampak. Pintu rumah warga di sana tertutup rapat walau waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Hanya ada 3 orang anggota keluarga yang menyambut kedatangan jenazah tersebut. Itu pun sepasang orang tua dan 1 remaja wanita. Oh ya, perkenalkan, aku adalah Toto, pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai sopir di salah satu rumah sakit swasta yang ada di ibu kota. Sudah lebih 6 tahun aku menggeluti profesi ini. Dan pastinya banyak jenazah yang telah kuantarkan pulang ke pelukan keluarganya. Namun sepanjang perjalananku mengais rezeki pada jalur ini, baru kali ini aku begitu tertegun. Bingung akan apa yang terjadi pada hari itu. Mataku masih mencuri pandang pada keluarga almarhum dan ketiga penghuni yang menyambut sungguh sangat tampak tak biasa. Tidak ada kesedihan di riak wajah mereka. Bahkan yang lebih membuat aku menelan ludah kala aku menyadari 10 menit berlalu tak ada tanda-tanda warga menghampiri keluarga tersebut. Aku sempat sengaja membunyikan sirene untuk membuat kebisingan yang mungkin bisa membuat warga berdatangan. Tapi yang kemudian terjadi malah membuat bulu kuduku merinding. Semua terlalu di luar nalar. Sepanjang mata ini memandang, aku mendapati warga dusun hanya mengintip dari balik gorden rumah masing-masing dan menatap sinis ke arah kami berada. "Maaf Pak, jenazahnya kapan mau diturunkan?" Tanyaku pada lelaki tua penghuni rumah yang mungkin ayah dari almarhum. "Kamu angkat saja, masukin ke dalam rumah." Ucap pria itu bicara ketus lalu masuk ke dalam rumah. Aku terheran hingga membuat diriku ini terdiam sejenak. Sebelum akhirnya aku tersentak dan menatap ke arah 2 wanita yang masih berdiri dengan tatapan datar memandangi ke arah mobil berada. Tak ada kata yang kuucapkan dan kami hanya saling bertatap. Sebelum wanita tua tersebut memecah keheningan dan memberikan instruksi kepadaku. "Sudah, kamu turunkan saja dan masukin ke dalam. Nanti ibu tambah uang untuk kamu," seru wanita itu. Aku tidak merasa senang dengan iming uang yang ia janjikan. Malah perkataan itu membuat aku semakin bergidik ngeri dengan apa yang terjadi. Kampung apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi hingga jenazah yang diantarkan maupun keluarganya seperti terkucilkan? Tanyaku membatin. Kubuka pintu ambulans, walau aku masih ragu akan diri sendiri. Apa aku kuat angkat jenazah sebesar ini ya? Gumamku kala itu. Perlahan aku menarik tubuh gempal itu dan hendak meletakkan di bagian bahu. Sekuat tenaga aku membopong, namun mayat itu bak pohon besar yang kokoh.
Sejengkal pun tak mampu untuk memindahkannya. Pundakku tak dapat menahan bobot yang teramat berat. Aku seketika terhempas jatuh beserta jenazah yang tadi coba aku angkat. Sekuat tenaga kembali aku menepikan tubuh itu dari atas tubuhku yang masih tergeletak. Nafasku terengah. Dengan urat-urat tangan yang menonjol saking kuatnya aku mendorong mayat tersebut. Kembali aku tidak habis pikir. Kedua wanita itu tampak tak sedikit pun bergeming mencoba untuk membantu. Mereka hanya menatap aku yang terpingkal tanpa sepatah kata pun dengan ekspresi yang sangat datar. "Maaf, Bu," ucapku gelagapan dan langsung mencoba mengangkat mayat itu. Namun kalau aku membalikkan mayat tersebut, seketika bulu kuduku berinding dan kembali melepaskan pangkuan tangan ini dari tubuh tersebut. "Astagfirullah," spontan lisanku mengucap kaget. Yang kudapati mata dari jenazah itu terbuka. Dia melototi diriku sendiri. Aku tak kuasa menahan takut. Terlebih saat aku kembali melihat dua wanita yang menemani aku di sana, lagi-lagi bulu kuduku bergedik melihat ekspresi datar mereka dengan wajah pusat pasi masih terus menatap diriku seolah tak ada yang terjadi. Sontak sekujur tubuhku gemetar. Suasana pun tiba-tiba terasa dingin, yang membuat aku terasa sulit untuk menggerakkan tubuh. Wanita paruh baya itu lalu tersenyum tipis. "Sudah, seret mayat anak itu ke dalam," titahnya kepadaku. Iya, Bu," ucapku terbata-bata. Segera diri ini kembali berusaha untuk memindahkan mayat tersebut. Namun sekuat apapun usaha yang aku lakukan, aku tetap tak mampu memindahkan mayat itu walau hanya sejengkal. Nafasku terengah hebat, keringat membasahi sekujur tubuh. Bahkan urat di tangan menonjol saking kerasnya aku mencoba. Di tengah usaha diri ini untuk memindahkan tubuh kaku itu, aku malah tersentak. Kurasakan seperti ada yang menggenggam erat tangan kiriku. Yang akhirnya kudapati itu adalah tangan hitam dengan kuku yang panjang dan tajam. Tangan itu merupakan tangan dari mayit yang coba aku angkat. Mataku terbelalak menatap kejadian itu, dan aku hanya dapat bergumam dalam hati. "Lepas, lepas!" teriak suara ketakutan yang seakan tak mampu melewati tenggorokan. Sekuat tenaga aku menarik tangan dari genggaman mayit yang masih tergeletak di lantai tersebut, dan hal selanjutnya merupakan sesuatu yang hampir membuat aku terkejut setengah mati. Tubuhku gemetar hebat. Mayit itu bangkit perlahan sembari tangannya masih menggenggam erat tanganku. Dia menatap aku tajam dengan bola mata yang sepenuhnya memutih. Dari selah matanya tetesan merah seperti darah masih mengalir. Raung mayit itu tepat di hadapanku. Kami seakan berubah posisi di mana mayit itu berdiri tegak, sementara aku malah hampir dalam posisi terduduk lemas. Gemeretak gigiku nyaring terdengar. Lontar perkataan tak bermakna yang terucap keluar dari mulut mayit ini. Aku menatap kedua arah wanita yang menemaniku tadi dan berharap masih ada pertolongan yang bisa diharapkan. Mereka masih berdiri di sana, masih dengan tatapan datar yang menyeramkan ke arahku. "Tolong, tolong!" pintaku memohon. Wanita baya itu tersenyum mendengar ucapan memelas dari mulutku, namun tetap tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Wanita paruh baya itu malah memalingkan pandangan menatap ke arah remaja yang mungkin adalah anaknya. Wanita itu pun mengangguk seperti sedang terjadi pembicaraan di antara mereka. Dirinya lalu pergi dan masuk ke dalam rumah. Kini suasana kian semakin genting bagiku. Kala tangan mayit tersebut semakin kencang mencekram dan mulai membuat tanganku berdarah. "Lepas, lepas!" Jeritku meronta menahan sakit. Teriakanku kian menjadi pelan. Aku sungguh lelah. Bahkan kurasakan beberapa tubuhku terasa kejang hingga akhirnya aku hanya bisa terdiam dengan pandangan yang kini mulai memudar. Semuanya terlihat samar dan menjadi hitam. Dan di akhir kesadaranku saat itu, aku merasa wanita itu ada di sampingku dengan perawakan pocong terbungkus kafan berwarna hitam. 100 hari. Ucapnya yang menjadi hal terakhir yang kuingat sebelum keesokan harinya aku ditemukan terkapar di pinggir pintu masuk hutan di ujung selatan Pulau Jawa. Tempat yang sangat jauh dan melenceng dari tujuan awal rencana pengantaran yang ditugaskan kepadaku. Mata ini baru seutuhnya dapat melihat dengan jelas setelah aku 2 hari berbaring di ranjang rumah sakit umum. Dan yang semakin membuat bulu kuduku berdiri ialah omongan dari Dwi, istriku, yang menjelaskan bahwa aku sudah 14 hari menghilang.
Dan bila dihitung dengan masa sadar saat ini, itu berarti sudah 16 hari berlalu dari kejadian tersebut. 5 hari lamanya total waktu yang dibutuhkan untuk dokter guna menyatakan aku telah pulih dan memperbolehkan untuk pulang. Dan singkat kisah, kepulangan pada sore itu pula yang menjadi awal cerita kelam dari kejadian awal yang aku alami. Sore itu suasana terlihat sibuk, dengan beberapa keluarga yang datang bertamu untuk sekedar menjenguk diriku. Sesekali pertanyaan yang sama datang menghampiri diri ini. Apa yang terjadi? Ucap beberapa penjenguk dengan riak wajah penasaran. Sulit bagiku untuk menjelaskan. Bahkan kala aku mulai sadar pun, aku masih merasa trauma dan enggan mengisahkan kejadian horor tersebut. Aku hanya tersenyum dan berkata tak mengingat apapun untuk menjawab rasa penasaran mereka. Selain itu, kepulangan sore hari itu pun menjadi hal ganjal di dalam diriku. Aku merasa sangat asing dengan rumah yang selama berpuluh tahun kutempati. Asing dalam artian merasa tak nyaman dan merasa rumah tersebut bukan seperti rumah kepunyaanku. Belum lagi sedari masuk, kurasakan perut ini bergejolak menahan mual. Saking busuknya aroma yang aku hirup. Sempat ku menanyakan kepada istri maupun keluarga yang ada di sana, namun sayangnya tak seorang pun mencium bau busuk seperti yang aku rasakan. Mungkin karena pengaruh obat kali, kamu kan belum sepenuhnya pulih. Begitulah seru mereka mencoba meyakinkan kondisiku. Mungkin benar apa yang mereka katakan. Terlebih, aku pun merasa udara teramat dingin bak menusuk tulang. Aku memang sedang sakit. Begitulah kira-kira gumamku sendiri mencoba untuk meyakinkan semuanya secara positif. Hampir 2 minggu lamanya aku menghabiskan waktu untuk seutuhnya pulih. Itu berarti 30 hari berlalu selang kejadian mistis yang dulu terjadi. Aku cukup beruntung karena masih dipekerjakan oleh kantor tempatku mengais rezeki. Hanya saja dimulai dari hari itu pula sesuatu yang ganjil mulai terus menghantui sisi kehidupanku. Pagi terhias dengan awan berwarna abu. Langit tampak hitam walau dera air belum terlihat membanjiri daratan. Bising kendaraan saling bersaut untuk berebut jalan. Begitu juga dengan kendaraan yang aku gunakan. Aku tak ingin telat di hari pertama kembali bekerja. Sekitar jam 7 kurang aku sudah sampai. Ucapan terima kasih dari fingerprint menjadi sambutan hangat kembalinya diri ini. Masih ada waktu 1 jam lagi. Dan lebih baik aku pergi ke warung makanan Mas Maman ketimbang berpapasan dengan rekan yang lain. Karena pasti mereka akan menyerbu diri ini dengan segudang pertanyaan yang malas untuk aku jawab. Tok, kemana aja lu? Tanya Mas Maman. Kulemparkan senyum tipis sebelum menjawab singkat padanya. Mudik, Mas. Tak lama kopi pesanan tiba. Walau merasa masih panas, tangan ini tetap meraih gelas tersebut dan mencoba menyeruput kopi itu. Aku dengar kamu sempat menghilang, Tok. Tanyanya kembali sembari duduk di samping, namun dengan posisi membelakangiku. Deru nafasku panjang, bosan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Enggak kok, Mas, aku mudik. Ucapku kembali dengan jawaban yang sama. Tok, ngomong sama siapa? Seru Mas Maman tiba sembari mengantarkan kopi pesananku. Aku terkejut melihat dia ada di belakangku. Lantas, siapa pria yang masih duduk membelakangi diriku saat ini? Tak butuh waktu lama sosok itu membalikkan tubuhnya. Aku dapat melihat dengan jelas wajah yang kerap hadir di dalam mimpi burukku. Sosok yang membuat aku trauma. Mayit itu hadir menampakkan diri di pagi hari tersebut. Gumamku terbata-bata sembari menunjuk ke arah dia berada. Tok, kamu kenapa, Tok? Tanya Mas Maman yang heran melihat diri ini gelagapan ketakutan. Suara bisik kembali menggema di dalam otakku. 100 hari. 100 hari. Sayu ucapan seorang wanita seakan berbisik di daun telinga kiriku. Semua seketika berbeda dengan apa yang tadi aku lihat. Aku seakan kembali mengulang kejadian waktu itu. Kenapa aku kembali ke kampung ini dan bertemu dengan mayat sialan ini? Belum lagi sepasang orang tua, serta remaja wanita itu kembali menatapku dengan tatapan yang datar. Ampuni aku, ampun. Ucapku memelas sembari menutup kedua kelopak mata. Sadar, Tok, sadar. Teriak Mas Maman yang membuat aku kembali tersentak dan mengembalikan kesadaranku. Wajahku seketika pucat, dipenuhi dengan keringat. Aku menatap lemas ke arah Mas Maman.
Kuberikan dia uang selembar 10.000 dan langsung pergi menjauh dari sana. Aku langsung masuk ke dalam ruang pantry dan kurahi gelas dan mengisi penuh dengan air putih. Suara tegukan air melintas di tenggorokan yang kering. 2 gelas air habis dalam sekejap. Beberapa pekerja yang berada di sana tampak keheranan memandang. Haus tok, kesetanan lu, ucap Ipul sembari memberikan beberapa lembar kertas. Ini, tolong diurus ya. Lanjutnya berbicara. Ipul merupakan koordinator driver. Pagi itu dia langsung memberikan aku tugas tanpa basa-basi menanyakan keadaanku. Namun mungkin lebih baik bila aku langsung mendapatkan tugas, agar aku kembali dapat membiasakan diri. Langkahku langsung menuju ke ruang administrasi untuk mengurus surat perjalanan dan dokumen yang hendak diserahkan ke keluarga jenazah. Lokasi pengantaran juga cukup dekat, di sekitaran wilayah Jakarta Barat. Dan satu yang pasti membuat aku cukup tenang karena ada keluarga almarhum yang turut serta di dalam mobil jenazah. Tak butuh waktu lama kala tubuh seorang wanita sudah masuk ke dalam mobil. Sirine pun berbunyi menuju ke tempat yang dituju. 2 orang wanita duduk di bangku depan bersamaku. Mereka masih terisak tangis menatapi wanita yang terbujur kaku di bagian belakang. Sementara seorang pria yang ada di belakangnya hanya menempelkan wajahnya di peti jenazah. Mungkin pria itu suami dari si wanita. Pikirku kala menoleh sepintas dari arah spion. Sepintas aku mendapatkan informasi bahwa wanita itu mati karena keracunan. Begitulah Indah, staf rumah sakit tadi memberitahuku sebelum perjalanan ini dimulai. Indah juga menginformasikan ada 2 orang sanak keluarga yang akan ikut dalam pengantaran. Namun bukan hal yang baru bila ada sanak keluarga lain yang ingin ikut turut masuk ke dalam mobil ambulans. Mungkin pria itu atau salah satu dari 2 wanita yang duduk bersamaku yang memutuskan untuk turut dalam rombongan. Seperti biasa jalanan ibu kota padat merayap. Sirene yang mengaung tak serta-merta membuat laju mobil jenazah ini dapat bergerak dengan cepat. Sekitar 15 menit perjalanan, kala tangis kesedihan mulai meredup terdengar, aku mulai memberanikan diri mengajak kedua wanita itu untuk berbicara. Ada perasaan mengganjal di dalam jiwa, karena pria yang di belakang tadi tak sedikit pun mengangkat kepalanya dari atas peti mati. Maaf bu, pria yang di belakang itu apakah suami almarhumah? Tanyaku dengan pelan. Mereka tak langsung menjawab, malah mereka seperti bertingkah aneh. Dengan menatap secara bersama ke arah belakang berkali-kali, seperti heran dengan pertanyaanku. Hampir semenit lamanya lalu kemudian salah seorang bertanya kepadaku. Pria mas, yang ikut di mobil ini hanya kami berdua. Ucap salah seorang dari mereka yang membuat aku seketika bergidik, bahkan mengerem mendadak mobil jenazah itu. Bising suara klakson dan makian dari luar mobil jelas terdengar karena aku menghentikan mendadak laju mobil tersebut. Aku tidak dapat menahan diri dan langsung menoleh pandangan menatap ke arah belakang, tempat di mana sosok pria itu berada. Tepat di pembatas kaca, mayit pria gempal yang pernah kuantarkan sudah menempelkan wajah busuknya. Tepat di pembatas kaca, mayit pria gempal yang pernah kuantarkan sudah menempelkan wajah busuknya. Sontak aku menjerit. Jeritku semakin menjadi-jadi kala kudapati 2 wanita yang duduk di sebelah merupakan sosok wanita misterius keluarga dari mayit tersebut. Sontak tanganku gemetaran mencoba membuka pintu mobil, dan lagi-lagi si wanita tua itu mengulang perkataan yang sama. 100 hari. Ketus dia berbicara dengan wajah sinis yang membuat aku semakin bertingkah tak karuan. Dengan tangan gemetar, aku terus mencoba membuka pintu mobil, dan akhirnya pintu itu dapat terbuka dengan lebar. Namun tiba-tiba, Astagfirullah! Teriak wanita yang duduk di sebelahku sembari menutup mulutnya dengan tangan. Aku terhanyut. Tubuhku terasa lemas melihat seorang terjungkal dari motornya karena menghantam pintu yang aku buka secara tiba-tiba. Woi, turun lu, turun! Teriak warga yang seketika mengerumuni mobil yang aku bawa saat itu. Saat itu aku tidak jatuh pingsan, namun pikiranku sungguh kosong. Makian dan cacian yang begitu ramai dilontarkan terdengar sunyi. Aku hanya melihat mulut mereka yang terus berteriak, dan beberapa kali bau mentah mereka melayang ke wajahku. Namun seperti yang aku katakan, tak ada satupun perkataan yang aku lihat dari mulut mereka yang terbuka sampai ke telinga ini. Malah ucapan 100 hari terngiang jelas, seperti terus dilontarkan wanita itu kepadaku. Siapa kalian?
Teriakku disela amuk warga yang geram akan kelalaian yang aku lakukan. Tak banyak detail kejadian yang dapat kuceritakan. Yang pasti hari itu aku digelandang ke kantor polisi. Singkat kisah, sore hari baru semua perkara dapat diselesaikan secara damai setelah tempat kantor aku bekerja mau menjadi penanggung jawab dan menjamin akan membayar seluruh ganti rugi kepada pengendara motor tersebut. Sementara untuk jenazah yang hendak aku antarkan tadi sudah disemayamkan secara layak. Entahlah, aku tak mau mengambil pusing siapa driver yang datang menggantikan tugasku pagi itu. Karena usai dari kantor polisi, aku langsung mendapatkan surat pemecatan yang diberikan oleh Ipul. Maaf Tok, besok kamu gak usah datang lagi, ucapnya sembari menyodorkan surat perpisahan itu. Indah azan Isya berkumandang. Aku masih menepi pada salah satu warung kopi di pinggir jalan. Diam dan hanya melamun yang aku lakukan. Sesekali aku mencoba merunut awal mula petaka. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka mengganggu kehidupanku? Terlebih, aku tak pernah merasa memiliki masalah dengan orang lain. Semua terasa samar untuk saat ini. Besok aku harus kembali ke kantor. Ada hal yang aku terlupa. Aku harus mencari data diri dari jenazah yang kuantarkan tersebut. Ketika pagi menjelang sekitar jam 10, aku menyambangi tempatku bekerja. Atau lebih tepatnya mantan tempat aku dulu mengais rezeki. Aku langsung menuju ruang admin dan memohon Indah untuk memberikan informasi perihal alamat jenazah yang dulu aku antarkan. Data ini gak salah dah, ucapku keheranan kala membaca nama Listiani Ningsih di file yang dia berikan kepadaku. Enggak, itu emang surat dinas atas namamu di hari kamu menghilang, jawabnya mantap berbicara. Kudapati juga file tersebut goresan tanda tangan diriku. Namun mengapa pada saat itu aku mengantarkan mayat seorang laki-laki, serta alamat yang dituju juga jauh berbeda, di mana aku seharusnya berangkat menuju kota Banten bukan ke arah selatan Pulau Jawa. Tok, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu, Tok? Ucap Indah serius bertanya. Aku gak tahu dah, semua sangat gak masuk akal. Aku seperti sedang dipantau oleh sosok tak kasat mata, jawabku kepadanya. Hus, ngaco kamu Tok, gumamnya seakan tak percaya dengan kebenaran yang terlontar dari mulutku ini. Iya, aku bercanda, sudah, lupakan, balasku padanya lalu berlalu pergi. Tujuanku saat ini pergi menuju alamat jenazah wanita yang seharusnya aku antarkan. Karena cukup aneh mendengar penjelasan dari Indah bahwa aku yang pergi mengantarkan jenazah tersebut tapi tak ada sopir pengganti. Mana mungkin itu bisa terjadi? Sementara di hari kejadian aku pergi ke daerah antah berantah dengan membawa mayit pria buntal yang kini menghantui kehidupanku. 1,5 jam lamanya hingga aku tiba ke alamat yang tertera di surat yang tadi aku baca. Usai menyampaikan maksud dan tujuan, akhirnya aku pun mendapatkan letak pasti di mana wanita bernama Listiani tersebut disemayamkan. Tak terlalu jauh, kurang lebih 5 menit memacu sepeda motor, aku sampai di tempat pemakaman umum yang disampaikan oleh ibunya. Ku tabur bunga yang sempat kubeli di jalan, sembari membacakan Yasin untuk dirinya. Entahlah, aku pun tak tahu mengapa melakukan hal tersebut. Usai melakukan hal itu, aku bergegas untuk pergi dari area pemakaman. Namun kala aku bangkit dari posisi jongkok, aku mendapati ada beberapa orang berpakaian hitam yang sedang nyekar di area pemakaman, di mana jarak kami mungkin tidak lebih dari 10 meter. Cukup aneh karena aku tak merasakan kehadiran mereka. Enggan diri ini untuk berpikir terlalu jauh, dan segera aku beranjak, sembari menurunkan tangan menandai permisi kalau langkah ini berpapasan, melewati 3 orang yang sedang nyekar kala itu. Namun tiba-tiba pikiranku berkata, "Jangan lihat ke belakang, Tok. Jangan lihat ke belakang." Ucapku sendiri yang mulai merasa ketakutan. Segera aku berlari sekuat yang aku mampu. Sepintas ku beranikan diri menatap ke arah belakang, dan jantungku semakin berdetak dengan hebat. Sial! Ucapku yang tak dapat mempercayai bahwa 3 orang sosok berpakaian hitam itu tak lain merupakan sosok keluarga dari mayit yang aku antarkan. Kembali bisik kata 100 hari terngiang di kepalaku. Aku juga dapat mendengarkan gelegar tawa yang terbahak-bahak dari pria dan wanita. Suara yang masih sangat aku kenal. Ini tawa bahagia keluarga jahanam tersebut. Berlari dan terus menjauh, hanya itu yang terlintas di dalam otakku saat ini. Aku seakan kesetanan.
Sekalipun nafasku terengah, namun urat-urat tubuhku berkata untuk terus beranjak dari area pemakaman. Sesampainya di area parkir, tanganku masih gemetaran untuk memasukkan kunci motor. Bahkan kala motor itu menyala, tak lagi kuhiraukan seruan juru parkir yang sepertinya menagih imbalan kepadaku. Sial, siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka selalu mengikuti diri ini? Bahkan kini mereka berdiri di tepi jalan sembari memandangi diriku. Seluruh isi keluarga tersebut ada di sana. Mereka di sana mematung dengan kain kafan hitam membalut tubuh mereka. Kecuali si pria tua. Dia sangat berbeda, di mana dia mengenakan setelan baju biasa layaknya penampilan manusia pada umumnya. Aku hanya fokus menatap jalan, tanpa mau menoleh ke arah pinggir jalan sedikit pun. Sepanjang perjalanan mereka selalu ada, seakan jalanan ini dipenuhi oleh kumpulan demit tersebut. 20 menit mungkin berlalu barulah mereka menghilang dari pandanganku. Jalanan tampak ramai, namun kembali aku merasa asing, seakan aku tak pernah sekalipun melewati jalur protokol ini. Kupacu motor itu lebih cepat, sampai aku merasa aman, barulah aku mengurangi kecepatan. Kulihat keadaan sekitar. Tapi, tunggu dulu. Ini ada di mana? Terpampang tugu tepat di tengah jalan. Ada tulisan aksara Jawa terpajang di bawah tugu itu, yang tak dapat ku mengerti apa artinya. Kali ini aku menepikan diri. Kusinggahi salah satu warung makanan di tepi jalan. Logat Jawa kental terdengar dari lisan para pengunjung. Aku merasa heran kenapa tidak seperti logat Jakarta atau bahasa Sunda yang semestinya aku dengar. "Pesen opo, Mas?" tanya pelayan warung itu menggunakan bahasa Jawa. "Es teh manis 1, Mbak," pesanku kepadanya. "Dahar boten, Mas?" "Enggak, Mbak, itu saja dulu." "Oh iya, maaf, ini daerah mana ya, Mbak?" "Lupuh, Mas," jawabnya dengan singkat. Jujur saja, aku sangat asing mendengar nama tersebut. Lebih lanjut, aku pun menanyakan detail pasti lokasi keberadaan saat ini. "Lupuh? Lupuh itu di mana, Mbak?" tanyaku kembali. "Loh, Mas ini namanya siapa dan dari mana?" "Saya Toto, Mbak, dari Jakarta." "Terus, sampean ngapain mau ke Sragen, Mas?" "Sragen?" Ucapku tak mempercayai apa yang disampaikan oleh penjaga warung makan tersebut. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan sejauh itu? Padahal hanya 1 jam aku berjalan dari tempat TPU tadi. Kurogoh handphoneku di saku celana guna mengabari istri dan keluarga perihal keberadaanku saat ini. Dan mungkin aku juga akan menginformasikan tak akan pulang hari ini. Namun ternyata niat itu terpaksa harus kuurungkan karena handphoneku sudah kehabisan daya baterai. Sejak aku terdiam sembari melegakan dahaga ini, kunyalakan sebatang rokok guna mengusir gundah gulana di hati. Aku harus memikirkan cara untuk pulang dengan segera. Namun untuk saat ini, aku tak mau memaksakan diri untuk memacu kendaraan roda 2 melewati lintas provinsi, dan terlebih lagi jam terpajang di dinding warung sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Akhirnya kuputuskan untuk mencari penginapan malam ini. Sembari meraih koran yang ada di atas meja, headline berita politik menjadi penghias halaman utama. Bacaan yang pastinya tak akan masuk ke dalam pikiranku. "Hah? Ini gak salah?" Cetus nada bicara keheranan terlontar dari mulutku. Sontak mataku menoleh ke arah Mbak penjaga warung. "Mbak, sekarang itu tanggal berapa ya?" tanyaku spontan memastikan tanggal yang tertera di koran itu salah. 12 Mei loh, Mas." Jawabnya singkat yang membuat sekujur tubuh darah di dalam tubuh ini seakan terhenti. Mana mungkin ini tanggal 12 Mei? Tanyaku frustasi dalam hati. Itu artinya aku kembali menghilang selama 9 hari. Dan ini merupakan hari ke-40 pasca kejadian terkutuk itu terjadi. Aku sungguh sangat syok. Kupegangi kepala yang terasa sangat pusing karena memikirkan kejadian yang terus tak dapat dinalar. Agak lama aku terdiam sebelum otak ini sedikit mulai dapat berpikir jernih. Berbekal info dari wanita pemilik warung itu, aku pergi ke pasar terdekat untuk membeli casan HP. Pasti orang rumah sekarang sedang mencariku saat ini bila memang sekarang ini tanggal 12 Mei. Singkat kisah, malam itu aku pun menginap di losmen sederhana. Sesampainya di tempat penginapan, segera kucas HP. Tak menunggu lama, tanganku segera menekan tombol power. Aku harus cepat karena aku pun tak dapat menjamin akhir kehidupan ini. Hanya saja aku seperti menghitung mundur sisa hidup. 100 hari.
itulah yang selalu terngiang di alam bawah sadar. HP menyala dan berbunyi silih berganti. Banyak pesan masuk maupun telepon yang menghiasi notifikasi. Dan segera aku menekan nomor telepon istriku. "Halo, sayang. Halo, halo." Ucapku berkata kala panggilan itu masuk. Hanya suara terputus dan kresek yang aku dengar. "Halo, halo." Ucapku kembali. Mas. Begitulah suara samar yang terdengar membuat aku semakin gundah. Aku mencoba keluar dari kamar. Dan tiba-tiba suara kresek itu pun menghilang, tepat dengan tanganku yang sedang memegangi pedal pintu kamar. Tangan kiriku yang masih memegangi handphone seketika gemetar, seiring gemeretak gigiku yang berbenturan. Lagi terngiang suara 100 hari terbisik di telinga kiriku. Suara itu terdengar dari panggilan handphone yang aku lakukan, dan kurasakan juga sejuntai tangan memegangi pundakku. Aku tak dapat memastikan siapa sosok yang ada di belakang. Namun firasat di hati meyakinkan pria besar yang dulu kuantarkan jenazahnya merupakan sosok yang mencengkram diri ini. Hal itu dapat kuasumsikan dari besarnya kepalan tangan yang mencengkram bahuku. HP di tangan seketika terlepas dari genggaman. Kedua tanganku meronta memegangi pedal pintu yang tak kunjung terbuka. Cengkraman itu terasa semakin kuat, dan tanpa kusadari tanganku tak mampu lagi meraih gagang pintu karena tubuh ini sudah terangkat. Tiba-tiba suara hantaman benda keras bersumber dari tubuhku yang terjatuh menghajar bifak kasur. Sosok itu melemparkanku dengan sangat kencang. Mataku menyipit dengan tangan memegangi area pinggul yang kini terasa sangat sakit. Kupandangi sosok demit besar itu dengan perasaan takut. Dia masih berdiri di sana dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kain kafan hitam, serta aliran darah yang terus mengalir dari kedua bola mata putih itu. Desis-deru nafas mayit itu kasar terdengar. Aroma anyir busuk juga kental tercium yang sontak mengingatkanku akan aroma tak sedap yang pernah kutanyakan sewaktu kembali ke rumah. Aku tak dapat mengatakan betapa takutnya diri ini. Sekujur tubuh bergidik hebat. Malah aku merasa tak dapat sedikit pun menggerakkan tubuhku. Mataku hanya tertuju pada jendela kamar. Jalan satu-satunya yang mungkin bisa membuat aku terlepas dari maut saat ini. Ini sisa tenagaku. Segera aku melompat dari kasur dan menerjang ke jendela kamar. Dan suara bising kembali terjadi. Aku berhasil keluar dari kamar itu dengan beberapa pecahan beling berserakan di tangan. Apakah aku sudah bebas? Tidak. Aku tak dapat mempercayai semua ini. Semua bukan salahku. Air mata menetes di pipi kala aku menyadari saat ini berada di dusun terpencil rumah dari mayit itu berada. Dengan posisi mayit itu tepat berada di depan rumah. Sementara ketiga anggota keluarganya berdiri memandangi aku dengan tatapan yang tajam. "Maaf Pak, maaf Bu, sungguh aku tak bermaksud." Ucapku berlutut memohon ampun kepada mereka. Tepat di bawah kaki pria gempal itu kepala ini masih menempel. Tak berani untuk aku mengangkatnya. Bayangan-bayangan hitam masih terlihat di sela-sela sembah maaf yang kini aku lakukan. Namun amarah keluarga ini sepertinya tak akan berakhir dengan satu perkataan maaf. Sontak badanku terdorong hingga terpental tepat di atas mayit. Wajah kami saling bertatap dan membuat aku mengingat siapa sosok tersebut. Dia adalah pria yang tak sengaja aku tabrak kala aku mengantarkan jenazah beberapa bulan yang lalu. Aku bukan membawanya ke rumah sakit, malah memanfaatkan organ tubuhnya untuk menuai pundi rupiah. Sebelum akhirnya mayit itu kulemparkan ke tempat hutan di mana aku ditemukan. "Tolong, maaf." Lagi dan lagi mulutku memelas di tengah erangan mayit itu dan kembali membuka matanya. Kembali teringat kejadian kala itu. Sore menjelang malam, aku sedikit merasa lelah sepulang mengantarkan jenazah ke daerah Pelupuh Sragen. Cuaca sedikit tidak bersahabat. Hujan turun dengan sangat deras semakin membuat mataku tak kuasa menahan kantuk. Jalan dengan trek lurus, aku memasuki jalur lintas dengan pemandangan rimbunan pohon yang mengarah masuk ke dalam hutan yang masih terjaga. Aku tidak dapat menjaga laju mobil ini sebelum cahaya dari depan membuat aku terkejut, serta menyadari sudah keluar jalur hingga membuat nyawa seorang pengendara motor tewas pada saat itu. Aku selalu berpikir akan arti 100 hari yang dimaksud, dan menyadari 100 hari lamanya berlalu dari peristiwa itu. Dia kembali untuk menuntut balas kepadaku. "Manusia iblis, engkau tidak akan pernah mendapat kata maaf."
ujar suara parau menghardik diri ini. Aku hanya terdiam dengan nafas sesenggukan ketakutan, dan kala aku melihat pria tua itu sesuatu menjulur ke arah kepalaku. Dua tangan hitam penuh dengan luka borok itu mencengkram leherku. Sontak tawa pria tua itu merekah, namun tidak dengan kedua wanita yang sepertinya murung dengan wajah yang pucat. Dan apa yang aku takutkan kian menjadi nyata. Kurasakan kuku tajam mulai menembus daging leher dengan perlahan. Mulutku seketika memuntahkan darah. Kurasakan kuku tajam mulai menembus daging leher dengan sangat perlahan. Mulutku seketika memuntahkan darah. "Ah, lepas, ampun!" Jeritku meronta kesakitan. Nafasku mulai terengah. Kurasakan lagi tak ada udara yang masuk ke dalam lubang hidung. Semuanya memudar. "Ya Allah, ampuni dosaku," ucapku di akhir kesadaranku. Mas, bangun, bangun," ucap seorang yang membangunkanku dari mimpi yang teramat buruk. Kepalaku terasa sangat pusing. Nafas ini masih terengah. Begitu pula dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat. Bahkan bajuku yang aku kenakan terasa basah. "Kenapa, Mas? Kok malah tidur di kuburan?" ujarnya yang membuat aku sontak kaget dan seketika bangkit berdiri. Dengan pandangan samar, aku menatap sekitar di mana aku masih berada di TPU tempat aku berada tadi. Namun kembali bulu kuduk ini bergidik. Aku sungguh merasa lemas melihat semuanya, dan pria yang tadi membangunkanku itu kembali berkata, perkataan yang kerap mengiang di kepala ini. 100 hari. Ucapnya yang sudah cukup menyadarkanku bahwa ini belumlah berakhir. Aku membalikkan badan dan menatap ke arah suara itu. Kembali hal gila terjadi. Pria gempal itu berdiri tepat di hadapanku, dan seketika tubuhku terasa lemas. Kepala ini terasa berat, bak dihantam balok besar yang membuat aku kehilangan kesadaran. Dan hal gila yang kemudian terjadi ialah aku kembali pesakitan. Ditemukan di pintu hutan yang sama dan kembali menghilang. 12 Mei tidak pernah salah. Semua benar terjadi. Aku kembali menghilang dan di tanggal 12 Mei aku diketemukan. Dan itu menandakan semua benar terjadi. 40 hari dari kejadian awal. Artinya 60 hari waktu tersisa sebelum maut menjemput. Begitulah semuanya aku asumsikan. Sekembalinya dari kejadian itu, semua seakan tak pernah kembali normal. Aku terus dihantui teror yang sangat luar biasa menakutkan, di mana bayangan pria maupun keluarga mayat tersebut acap kali menampakkan diri di hadapanku, yang pastinya membuat aku bertingkah tak ubahnya orang gila. Di sisi lain, entah ada hubungannya dengan hal gaib yang sedang menimpa diri ini, kondisi fisik tubuhku juga sangat rentan. Hampir di jam 12 malam aku akan mengalami mimisan di mana darah bercucuran sangat banyak, yang membuat tubuhku lemas dan darah itu berbau busuk serta berwarna agak kehitaman. Singkatnya, di akhir cerita kurang lebih menjelang 100 hari kejadian itu, aku menceritakan semuanya kepada sanak keluarga dan diakhiri dengan menyambangi kantor polisi, guna mempertanggungjawabkan segala kelakuan yang aku lakukan. Aku pun ditahan pada sel polsek sembari menunggu pelimpahan berkas. Mungkin aku tak punya waktu untuk menjalani masa sisa hukuman. Dan ku tatap jeruji besi sembari tersenyum. Dia sudah berdiri. Pria itu kembali berdiri di depan sel tempatku bertahan tepat di 100 hari kejadian itu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Dan bagi kalian yang mau support Mereka Ada dengan cara membeli official merchandise berupa t-shirt seperti ini, bisa langsung DM Instagram Mereka Ada. Nanti akan diarahkan untuk proses pembeliannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.